Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita harus patuh sama aturan negara? Kenapa polisi bisa menilang kita kalau melanggar lalu lintas? Atau kenapa pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang harus kita ikuti? Nah, jawabannya ada di balik sesuatu yang namanya sumber hukum. Tapi tunggu dulu, sumber hukum itu apa sih? Apakah seperti mata air yang mengeluarkan air jernih? Atau seperti sumber listrik yang menerangi rumah kita? Ternyata konsepnya jauh lebih menarik dari yang kalian bayangkan. Halo teman-teman Rekflix, selamat datang kembali di channel yang bikin belajar hukum jadi seru dan gampang dipahami. Hari ini, kita bakal ngobrolin topik yang super penting, tapi sering bikin pusing para mahasiswa hukum. Sumber hukum tata negara. Kalau kalian penasaran, gimana cara negara ini nyiptain aturan-aturan yang mengatur hidup kita sehari-hari, video ini wajib banget ditonton sampai habis. Sebelum masuk ke materi, saya mau cerita soal Budi, seorang karyawan swasta. Suatu hari, dia dapat kabar kalau gaji minimum di daerahnya naik. Dia seneng dong, soalnya gajinya otomatis naik juga. Tapi kemudian Budi mulai penasaran. Ini siapa sih yang nentuin gaji minimum? Kok bisa ya mereka bikin aturan yang harus diikuti sama semua perusahaan? Nah, pertanyaan Budi ini sama kayak pertanyaan yang mungkin sering muncul di kepala kalian. Dari mana sih kekuatan hukum itu berasal? Siapa yang punya otoritas untuk bikin aturan? Ternyata, setelah Budi cari tahu, dia nemuin kalau gaji minimum itu diatur dalam peraturan gubernur berdasarkan delegasi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana undang-undang itu sendiri dibuat berdasarkan amanat UUD 1945 dan UUD 1945 itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Wow, ternyata ada rantai panjang di balik sebuah aturan sederhana tentang gaji minimum. Nah, rantai inilah yang kita sebut sebagai sumber hukum. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Pertama, kita perlu paham dulu, apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum? Bayangkan, kalian lagi haus banget terus nyari air minum. Kalian pasti akan nyari sumber air kan? Nah, sama halnya dengan hukum. Ketika ada masalah atau sengketa, kita perlu nyari sumber dari mana aturan hukum itu berasal. Tapi ternyata, mendefinisikan sumber hukum itu nggak semudah yang kita kira. Kenapa? Karena setiap orang punya sudut pandang yang beda-beda. Coba deh, kalau kita tanya ke orang yang berbeda profesi, jawabannya bakal beda-beda. Sejarawan bakal bilang, sumber hukum itu dokumen-dokumen bersejarah kayak undang-undang dan perjanjian. Sosiolog bakal jawab, sumber hukum itu masyarakat itu sendiri dong. Ahli agama mungkin bilang, sumber hukum itu kitab suci. Ekonom akan ngomong sumber hukum itu kondisi ekonomi masyarakat. Nah, bingung kan? Makanya para ahli hukum sepakat untuk membedakan sumber hukum jadi dua kategori besar. Pertama, ada yang namanya sumber hukum material. Ini kayak jiwa dari hukum. Sumber hukum material itu mengatur tentang isi atau substansi dari sebuah aturan hukum. Dia menjawab pertanyaan, kenapa sih aturan ini harus ada? Apa yang melatar belakangi pembuatan aturan ini? Contoh gampangnya gini, kenapa ada aturan tentang tidak boleh korupsi? Karena nilai keadilan dalam masyarakat mengatakan bahwa korupsi itu merugikan rakyat. Nah, nilai keadilan ini yang jadi sumber hukum material. Kedua, ada sumber hukum formil. Kalau yang ini lebih kayak wadah atau bentuk dari hukum. Sumber hukum formil menjawab pertanyaan, di mana sih kita bisa nemuin aturan hukum ini? Dalam bentuk apa aturan ini dituangkan? Contohnya, larangan korupsi itu kita bisa temuin dalam Undang-Undang Tipikor, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan lainnya. Nah, UU dan peraturan-peraturan ini yang disebut sumber hukum formil. Ibaratnya gini deh, kalau hukum itu es teh manis, maka sumber hukum material itu rasa manisnya, nilai-nilai yang terkandung. Sedangkan sumber hukum formil itu gelasnya, wadah yang bisa kita lihat dan pegang. Sekarang kita bahas sumber hukum material lebih dalam. Tadi kita udah tahu kalau sumber hukum material itu
kayak jiwa dari hukum. Nah, ternyata sumber hukum material ini dibagi lagi jadi 3 jenis. Yang pertama adalah sumber hukum filosofis. Ini yang paling abstrak tapi paling penting. Sumber hukum filosofis itu berisi nilai-nilai luhur, pandangan hidup, rasa keadilan, dan cita-cita masyarakat. Di Indonesia, sumber hukum filosofis yang utama itu, ya Pancasila. Coba deh kalian perhatiin, hampir semua undang-undang di Indonesia, kalau dibaca bagian menimbangnya, pasti ada kaitannya sama nilai-nilai Pancasila. Contoh, undang-undang tentang jaminan sosial dibuat karena nilai keadilan sosial, sila kelima Pancasila, mengharuskan negara menjamin kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah sumber hukum historis. Nah, kalau yang ini berkaitan sama sejarah, ada 2 makna di sini. Pertama, sebagai tempat kita nemuin hukum yang pernah berlaku di masa lalu. Kedua, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat aturan baru. Contoh gampangnya, waktu bikin undang-undang baru tentang pemilu, para pembuat undang-undang pasti belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Apa yang berhasil dipertahankan, apa yang perlu diperbaiki. Atau contoh lain, sistem hukum kita kan banyak yang berasal dari warisan kolonial Belanda, tapi udah disesuaikan sama kondisi Indonesia merdeka. Yang ketiga adalah sumber hukum sosiologis. Yang ini berkaitan sama kondisi masyarakat secara nyata, termasuk faktor politik, agama, ekonomi, budaya, dan hubungan internasional. Misalnya nih, kenapa sekarang ada banyak aturan tentang media sosial dan teknologi digital? Karena perkembangan teknologi udah mengubah cara hidup masyarakat. Hukum harus menyesuaikan diri dong. Atau contoh lain, undang-undang tentang desa dibuat karena realitas bahwa sebagian besar wilayah Indonesia itu masih berupa desa dengan karakteristik yang unik. Sekarang kita masuk ke sumber hukum formil. Kalau tadi kita bahas jiwanya hukum, sekarang kita bahas wadahnya. Sumber hukum formil itu harus punya bentuk tertentu dan prosedur pembentukan tertentu biar bisa berlaku dan mengikat semua orang. Bayangin aja kayak resep masakan, kalau nggak ditulis dengan jelas dan nggak diikuti prosedurnya, ya hasilnya bakal berantakan. Di Indonesia, sumber hukum formil tata negara itu ada banyak banget. Tapi yang utama ada beberapa. Pertama adalah UUD 1945, si raja segala peraturan. UUD 1945 ini posisinya kayak bos besar dalam hierarki peraturan. Kenapa? Karena dia ngatur hal-hal yang paling fundamental dalam kehidupan bernegara. Analoginya gini, kalau negara itu sebuah rumah, maka UUD 1945 itu blueprint atau denah rumahnya. Semua aturan lain harus ngikutin denah ini. UUD 1945 ngatur 3 hal pokok. Jaminan hak asasi manusia, kayak hak hidup, hak berbicara, struktur ketatanegaraan, siapa presiden, DPR, MA, dan pembagian kekuasaan, siapa ngatur apa, siapa ngawas siapa. Kedua adalah peraturan perundang-undangan, anak tangga kekuasaan. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ada yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan. Ini kayak anak tangga, yang di atas lebih kuat dari yang di bawah. Urutannya dari atas ke bawah. UUD 1945, ketetapan MPR yang masih berlaku, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan terakhir peraturan daerah kabupaten kota. Aturan mainnya sederhana, yang di bawah nggak boleh bertentangan sama yang di atas. Kayak di kantor, keputusan anak buah nggak boleh bertentangan sama keputusan bosnya. Mari kita bahas satu-satu. Undang-undang ini produk kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dulu, sebelum amandemen UUD, Presiden yang pegang kendali penuh dalam bikin undang-undang. Sekarang, DPR yang jadi pemimpin orkesnya, sementara Presiden jadi partnernya. Prosesnya gini, salah satu pihak, DPR atau Presiden, bikin draft undang-undang, terus dibahas bareng-bareng sampai dapat persetujuan bersama. Kalau nggak sepakat, ya nggak jadi undang-undang.
Terus ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Nah, ini yang unik. Perpu itu kayak tombol darurat yang bisa dipencet presiden kalau ada situasi genting. Bayangin gini, lagi ada wabah penyakit menular, butuh aturan cepat buat lockdown, tapi DPR lagi reses panjang. Gimana dong? Ya bikin perpu. Tapi ada syaratnya, harus benar-benar darurat, nggak ada undang-undang yang ngatur, dan nggak bisa tunggu proses normal bikin undang-undang. Setelah perpu keluar, DPR harus ngasih persetujuan di sidang berikutnya. Kalau disetujui, perpu jadi undang-undang. Kalau ditolak, ya dicabut. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. PP itu kayak panduan detail dari undang-undang. Kalau undang-undang cuma ngasih aturan garis besar, peraturan pemerintah yang jelasin detailnya. Contoh, undang-undang lalu lintas cuma bilang pengendara harus punya SIM. Nah, PP yang jelasin gimana cara bikin SIM, syarat-syaratnya apa, berapa biayanya. Terus ada peraturan presiden, Perpres. Perpres ini agak beda sama PP. Kalau PP harus ada perintah dari undang-undang, Perpres bisa dibuat berdasarkan kewenangan mandiri presiden. Misalnya, presiden mau bikin tim khusus untuk tangani suatu masalah, ya bisa langsung bikin Perpres tanpa harus tunggu undang-undang atau PP dulu. Yang terakhir dalam hierarki adalah peraturan daerah, Perda. Ini produk pemerintah daerah. Perda dibuat untuk ngatur hal-hal yang jadi kewenangan daerah. Contoh perda yang kalian mungkin kenal, perda tentang jam malam, perda tentang pedagang kaki lima, atau perda tentang retribusi parkir. Yang menarik, perda punya keunikan karena bisa ngatur hal-hal yang spesifik sesuai kondisi daerah masing-masing. Makanya perda di Jakarta beda sama perda di Yogyakarta misalnya. Selain peraturan perundang-undangan, masih ada sumber hukum formil lain yang penting. Yang pertama adalah Konvensi Ketatanegaraan, si aturan tidak tertulis. Konvensi itu kayak aturan main yang gak ditulis, tapi semua orang tahu dan ikutin. Kayak waktu main sepak bola di lapangan, ada aturan resmi, tapi ada juga etika bermain yang gak tertulis. Contoh konvensi di Indonesia. Presiden biasanya ngasih pidato di depan DPR tiap 17 Agustus. Menteri yang bermasalah biasanya mengundurkan diri sebelum diberhentikan atau amandemen UUD 1945 dilakukan dengan sistem lampiran, bukan ganti total. Yang kedua adalah perjanjian internasional. Ketika Indonesia janji sama negara lain, Indonesia kan negara yang aktif dalam pergaulan internasional. Nah, kalau kita bikin perjanjian sama negara lain, itu juga jadi sumber hukum. Ada dua jenis. Yang penting-penting, kayak perjanjian perdamaian, perbatasan, harus disetujui DPR dulu. Yang teknis, kayak kerja sama perdagangan, kecil, bisa langsung sama presiden. Contoh, Indonesia ikut Paris Agreement tentang perubahan iklim. Nah, setelah diratifikasi, itu jadi mengikat dan Indonesia harus bikin kebijakan yang sesuai. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Ketika hakim jadi pembuat hukum, ini agak tricky nih. Jurisprudensi itu putusan hakim yang dijadiin acuan untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Contoh, Mahkamah Konstitusi pernah memutus bahwa kegentingan yang memaksa dalam Perpu harus memenuhi syarat tertentu. Nah, putusan ini jadi acuan buat kasus-kasus Perpu selanjutnya. Yang keempat adalah doktrin ilmu hukum, pendapat para ahli. Kalau ada masalah hukum yang rumit dan gak ada aturan jelasnya, hakim sering merujuk ke pendapat para ahli hukum terkemuka. Tapi gak sembarangan pendapat bisa jadi doktrin. Harus dari ahli yang diakui tentang masalah yang belum ada aturannya dan pendapatnya udah diterima umum. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya, kok ribet banget sih? Emangnya ini penting buat kehidupan sehari-hari? Jawabannya, sangat penting. Coba deh kalian pikir. Ketika kalian kuliah, ada undang-undang pendidikan yang ngatur hak dan kewajiban mahasiswa. Ketika kalian kerja nanti, ada undang-undang ketenagakerjaan yang melindungi hak kalian sebagai pekerja. Ketika kalian nikah, ada undang-undang perkawinan yang ngatur prosedur dan hak kewajiban suami istri. Ketika kalian punya anak, ada undang-undang perlindungan anak
Bahkan ketika kalian main medsos, ada undang-undang ITE yang ngatur boleh nggak bolehnya. Semua aturan ini nggak muncul begitu saja. Ada sumber filosofisnya, nilai-nilai yang kita percaya, ada sumber historisnya, pengalaman masa lalu, ada sumber sosiologisnya, kondisi masyarakat kita. Dan yang paling penting, dengan memahami sumber hukum, kalian jadi tahu dari mana kekuatan hukum itu berasal, kenapa kita harus patuh sama aturan, gimana cara mengkritik atau mengubah aturan yang nggak sesuai, dan apa hak serta kewajiban kalian sebagai warga negara. Jadi, ini bukan cuma pengetahuan akademis doang, tapi bekal hidup yang sangat praktis. Oke teman-teman, mari kita ringkas perjalanan kita hari ini. Sumber hukum itu dibagi dua, material, isi jiwa hukum, dan formil, bentuk wadah hukum. Sumber hukum material ada 3, filosofis, nilai-nilai luhur kayak Pancasila, historis, pengalaman masa lalu, dan sosiologis, kondisi masyarakat. Sumber hukum formil yang utama, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, dari undang-undang sampai perda, konvensi, perjanjian internasional, jurisprudensi dan doktrin. Semuanya saling terkait dan membentuk sistem hukum Indonesia yang kompleks, tapi teratur. Ingat cerita Budi di awal tadi? Sekarang kalian udah bisa jelasin ke dia dari mana asal muasal aturan gaji minimum itu kan? Nah, sebelum kita tutup, saya mau tantang kalian. Coba deh, identifikasi satu aturan yang kalian temui sehari-hari, terus cari tahu sumber hukum material dan formilnya apa aja. Tulis di kolom komentar ya. Yang paling menarik, bakal saya bahas di video berikutnya. Oh ya, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol like, subscribe channel Rekflix, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya tentang hukum, dan nyalakan notification bell-nya. Share juga ke teman-teman kalian yang lagi belajar hukum atau yang penasaran sama dunia hukum. Karena pemahaman hukum yang baik itu hak semua orang, bukan cuma mahasiswa hukum doang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, hukum itu bukan momok, tapi sahabat yang melindungi kita semua. Rekflix bikin belajar hukum jadi seru.